Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Salami rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa kembali dalam program belajar membaca Al-Qur'an metode Salami. Terima kasih Anda masih setia mengikuti program belajar membaca Al-Qur'an ini. Pada pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah cara mengucapkan huruf nun dan mim ketika berharokat tasydid, atau yang biasa disebut dengan istilah hunnah musyaddadah. Sahabat Salami rahimakumullah, kita ingat kembali terlebih dahulu bahwa salah satu di antara sifat lazimah, sifat yang melekat pada huruf nun dan mim adalah sifat hunnah, yaitu suara berdengung. Suara dengung adalah suara yang keluar dari al-khaisum atau pangkal hidung. Hunnah keluar dengan lembut tanpa tekanan. Kemudian hunnah dalam tingkatan-tingkatannya itu memiliki beberapa tingkatan, dan hunnah yang paling lama terdapat pada huruf nun dan mim ketika berharokat tasydid. Langsung saja, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mendapati nun atau mim tasydid, cara bacanya adalah dengan ditahan dan didengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Sekali lagi, ditahan dan didengungkan selama kurang lebih 3 harokat. Perhatikan contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, rabbin nas. Pada nas terdapat nun tasydid. Di situ kita baca dengan cara kita tahan dan kita dengungkan selama kira-kira 3 harokat. Kemudian yang berikutnya bahwa hunnah adalah bunyi lembut yang keluar dari pangkal hidung. Bunyi hunnah ini akan berhenti apabila terjadi gangguan semisal tekanan pada hidung kita. Karenanya ketika mengucapkan hunnah, kita tidak boleh membunyikan seperti orang mengalami tekanan. Perhatikan contoh berikut. Inna a'toinakal kautsar. Pada inna. Nah, di situ tidak boleh kita bunyikan dengan seperti ada tekanan. Seperti ini. Inna. Tidak boleh. Itu membunyikan hunnah seperti orang yang membawa beban yang sangat berat. Hunnah harus diucapkan dengan lembut dan tanpa tekanan. Kemudian yang selanjutnya, salah satu di antara cara untuk mengetahui apakah bunyi hunnah kita sudah betul ataukah belum adalah apabila saat hunnah kita bunyikan, lalu hidung kita ditekan, kemudian bunyi hunnahnya berhenti, berarti itu sudah benar. Tetapi apabila kita membunyikan hunnah, kemudian hunnah kita saat hidung kita ditekan hunnahnya masih bunyi, berarti hunnahnya belum benar. Perhatikan contoh berikut ini. Fi jidiha hablum mim masad. Sekarang kita coba sambil kita menekan hidung kita. Fi jidiha hablum mim masad. Nah, kalau saat hidung kita ditekan kok ternyata masih ada bunyi berdengung, berarti itu sebenarnya bukan bunyi hunnah. Ingat tadi bahwa hunnah keluar lembut tanpa tekanan. Apabila keluar dengan adanya tekanan seperti ada beban yang berat, maka itu bukanlah bunyi hunnah. Maka kita harus menghindari membunyikan hunnah dengan suara seperti tertekan. Perhatikan contoh yang berikut ini. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya, ka'asfim ma'kul. Jadi biasa saja hunnah kita bunyikan dengan lembut, lepas, tanpa tekanan.
Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus kita hindari ketika kita membunyikan hunah adalah kita menambahkan mad atau menambahkan bacaan panjang pada harokat hidup sebelumnya. Perhatikan contoh seperti ini. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Perhatikan pada summa. Kadang-kadang kita lupa sedikit kita membunyikan tsumma begitu. Tidak boleh kita menambahkan panjang pada dhammah sebelum mim hunah tersebut. Jadi langsung saja kita bunyikan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tidak perlu kita membunyikan seperti ini. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Tidak perlu. Jadi tidak usah menambahkan mad atau panjang pada harokat sebelum mim atau nun hunnah. Demikian pembahasan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diulang nggak? Tadi aku sempat satu tapi nggak ada 2, 3.